Pak Guru. Selamat pagi. Jadi baik, sebelum kita mulai dengan konseling, kita akan mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini kita akan memulai dengan konseling. Namun ini Diego sudah siap untuk mengikuti konseling ini hari. Siap. Ya, kalau begitu saya akan menjelaskan asas-asas tata cara dan peraturan dalam mengikuti konseling. Dan untuk itu, konseling juga akan saya memberikan strategi-strategi untuk kegiatan lebih lanjut. Jadi kita akan masuk dalam inti di sini. Yang pertama, ketika kita mengikuti konseling, ada strategi-strategi yang perlu kita pelajari supaya di saat kita mengikuti konseling jangan ada gangguan baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita sebagai siswa-siswi, terutama yang akan memberikan konseling. Sebagai konselor, saya juga harus menyiapkan materi ketika konseling mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari. Diego sudah pernah mengalami masalah ketika sampai di sekolah atau datang di sekolah. Pernah. Kalau begitu, Diego juga harus menyiapkan diri ketika sampai di sekolah, harus mengikuti semua perintah dari guru untuk menjalankan aktivitas di sekolah. Yang pertama, pagi-pagi kita sampai di sekolah juga harus membersihkan halaman sekolah. Begitu pula di saat membersihkan halaman sekolah, harus menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran seperti biasa atau kegiatan proses belajar mengajar. Dan di sini juga konselor perlu meminta konseling untuk membayangkan kejadian yang tidak menyenangkan ketika merasa tidak percaya diri. Kemudian konseling juga harus diminta untuk membayangkan di dalam pikiran di saat mengikuti pelajaran di sekolah. Dan di sini juga Diego juga harus bersedia dan penuh tanggung jawab pada saat mengikuti kegiatan konseling di sekolah. Maka itu dari Diego harus penuh dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab ketika mengikuti konseling di sekolah. Dan konseling juga, konseling diminta mempraktikkan walaupun banyak tantangan atau banyak masalah yang dihadapi ketika mengikuti konseling di sekolah. Jadi yang ini adik Diego mengalami masalah di sekolah, apa yang dihadapi ketika guru atau dari kepala sekolah menyuruh untuk mempraktikkan atau mengikuti pelajaran, apa yang dihadapi oleh Diego. Ketika guru suruh untuk menyelesaikan pekerjaan, contoh pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, apa yang dirasakan atau apa yang dialami ketika guru menyuruh untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Diego rasakan apa ketika ini guru kasih ini tugas, guru memberikan soal-soal untuk mengerjakan di rumah. Apa yang dirasakan? Senang. Kalau senang, coba ini Diego bisa praktikkan di depan di saat guru menyuruh untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Dan di sini juga
Yang perlu dia lakukan adalah harus menyiapkan diri. Persiapan diri itu lebih penting supaya ketika kita mengikuti pelajaran atau tugas apa saja yang diberikan oleh guru, perlu kita ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Dan di sini juga saya sebagai konselor harus ada perubahan ketika saya memberikan konseling kepada konseli. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan atau saya berikan kepada konselor. Maksud saya berikan kepada konseli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di sini. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu ketika konselor menyambut kedatangan kamu? Saya merasa senang ketika konselor menyambut kedatangan saya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan pada saat konseling berlangsung? Saya merasa nyaman ketika proses konseling. Yang ketiga, apa yang kamu alami di saat terlaksananya kegiatan konseling? Saya merasa situasi dan kondisi selama konseling dengan santai dan tidak mendaktuk. Yang keempat, maksud dan tujuan apa yang harus kamu sampaikan kepada konselor? Saya bisa terbuka dan yakin untuk menceritakan persalahan saya pada konselor. Yang kelima, cara apa yang kamu lakukan ketika kamu hadapi masalah? Saya dapat bekerja dengan konselor dalam mencari pemencahaya masalah yang saya alami. Yang keenam, apakah kamu mencapai tujuan ketika mengikuti kegiatan konseling? Saya mencapai tujuan yang saya inginkan dengan kegiatan konseling. Yang terakhir atau nomor 7, apa yang kamu rasakan dalam karakter kamu setelah dikonselingi kamu? Saya merasa mengalami perubahan menjadi lebih baik setelah dikonseling. Jadi baik, kegiatan konseling kita selesai dan kita akan jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Atau mengakhiri dengan berdoa. Berdoa mulai.